فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih pada bab terkait penyebutan 3 golongan besar akhwanifillah dari golongan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, 3 golongan tersebut siapa saja? Abdul Razak. Yang pertama ahlu takhyil, yaitu golongan atau firqah yang mereka beranggapan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi hanya sekedar hayalan beliau saja, sesuatu yang tidak nyata. Berarti konsekuensinya Nabi itu pembohong atau memang Nabi itu bodoh, dan ini jelas kebatilan yang nyata. Golongan yang kedua siapa? Tariq. Ahlu ta'wil, golongan yang mentakwil, dan di bawah firqah ini pecahan sangat banyak, mulai dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, yang mereka menempuh jalan untuk menyimpangkan makna dari suatu dalil kepada makna yang sesuai dengan akal mereka. Kemudian firqah yang ketiga siapa? Muhammad Sidho. Ahlu tajhil. Ahlu tajhil diistilahkan juga ahlu tafwid atau al-mufawwidah. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seburuk-buruk ahli bid'ah. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul itu tidak bisa dipahami, berarti tidak ada fungsinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tidak bisa dipahami, cuma sekedar lafaz-lafaz yang kosong dari makna. Nah, kemudian apa yang dibawa oleh Rasul, yang disampaikan Rasul juga sesuatu yang tidak dipahami. Jadi menuntut manusia untuk apa? Bodoh. Baca Al-Qur'an, baca saja lafaznya, tapi maknanya serahkan pada Allah. Setiap ditanya maknanya apa? Serahkan pada Allah. Padahal kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Qur'an. Tidak akan mungkin seorang bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran kalau tidak paham maknanya. Taib. Dan terkhusus tentang sifat-sifat Allah, sayangnya hal ini yang terbanyak dipahami oleh sebagian tokoh sebagai manhaj salaf. Manhaj salaf itu menyerahkan makna dari nas sifat, seperti ahli filsafat yang taubat, Ar-Razi dan yang lainnya, yang dulunya berada di golongan apa? Ahli takhyil, golongan pertama, yang menganggap apa yang dibawa oleh para rasul itu sekedar hayalan-hayalan. Kemudian ketika taubat jatuhnya kepada tafwid, dikiranya itu manhaj salaf. Ketika mendengar tentang sifat-sifat Allah, mereka menerima lafadznya dan mengatakan maknanya diserahkan kepada Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Tetapkan sifat istiwa, tapi lafadznya saja. Lafadznya saja. Ketika ditanya maknanya apa? Nah, tidak mengetahui maknanya kecuali Allah. Taib. Ini tafwid, dan yang seperti ini kesesatan, bukan manhaj salaf. Manhaj salaf adalah menetapkan lafaz dan juga menetapkan makna. Ketika ditanya apa makna istiwa, tahu maknanya ala wartafa'a, bermakna tinggi. Berarti apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kita katakan Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya.
Nah, bukan bersemayam. Penerjemahan dengan bersemayam, penerjemahan yang ada padanya apa? Nah, makna batil. Karena ada pemahaman muncul bahwasanya arsy itu melingkupi Allah. Ini makna batil. Dan tidak datang dari para salaf pemaknaan seperti itu. Nah, tapi kembali kepada makna ala wartafa'a. Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya. Berarti kita tetapkan sifat istiwa dan makna istiwa. Yang kita serahkan kepada Allah apanya? Dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita serahkan kepada Allah. Nah, ilhad kaifiyahnya, bagaimananya suatu sifat kita serahkan pada Allah. Kita tidak mengetahui. Ketika ditanya bagaimana istiwa itu, wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui kaifiyahnya dan kita tidak boleh bertanya-tanya tentangnya. Nah, ini kesimpulan dari 3 golongan yang menyimpang tersebut, ikhwan. Dan di bawah 3 golongan ini banyak sekali firqah-firqah untuk masing-masingnya. Nah, sekarang kita masuk pada fasal baru dan ini faidah bagus, ikhwan. Nah, seandainya ikhwah sebelumnya tidak mengikuti pembahasan kitab ini pun akan bisa memetik faidah darinya insyaallah. Faslun ruya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala tafsirul Quran ala arba'ati awjuh. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tafsir Quran itu terbagi menjadi 4 jenis. Ya, penafsiran Al-Quran itu terbagi menjadi 4 jenis. Tafsirun ta'rifuhul arabu min kalamiha, wa tafsirun la yu'dharu ahadun bijahalatihi, wa tafsirun ya'lamuhul ulama, wa tafsirun la ya'lamuhu illallah, faman idda'a ilmahu fahuwa kadhib. Yang pertama, tafsir yang diketahui oleh orang Arab dari bahasa mereka. Sekedar melihat bahasa saja sudah paham. Nah, dan ini mayoritas. Karena memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, di mana bahasa ini ikhwan punya kemampuan yang paling bagus dari semua yang ada untuk apa? Untuk menjelaskan. Bi lisanin arabiyyin mubin. Tidak ada kan bahasa yang mampu menjelaskan seperti bahasa Arab. Ingin menguatkan, penguatan tahap pertama, penguatan tahap kedua, penguatan tahap ketiga. Ketika ingin memberikan pengkhususan, ini tidak didapati pada bahasa-bahasa yang lain. Bahasa kita kalau ingin menguatkan, sangat sungguh sekali. Ini malah dalam tata bahasa katanya jelek. Kita kalau mengarang sastra, kawan belajar sastra bahasa Indonesia, kalau banyak terulang-ulang seperti itu nilainya kurang. Sudah sangat sekali tidak bagus. Tapi dalam bahasa Arab, semakin suatu kalimat kok penguatannya banyak, ini menunjukkan penekanan yang lebih. Yang kedua, wa tafsirun la yu'daru ahadun bijahalati. Yang kedua, penafsiran yang tidak diberi udzur seorang pun ketika jahil terhadapnya. Jahil terhadap penafsiran itu tidak diberi udzur sama sekali. Nah, maksudnya apa? Wajib atas setiap orang untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena yang demikian itu tidak butuh kepada apa? Kepada pengetahuan yang tinggi. Tapi mesti secara daruri orang tahu. Secara daruri, yaitu suatu pengetahuan ilmu yang tidak akan mungkin seorang bisa menolaknya. Jenis yang ketiga, tafsir yang diketahui oleh para ulama. Kalau yang ini butuh ilmu untuk bisa memahami maknanya. Dan yang keempat, tafsir yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Maka siapa saja mengaku-ngaku mengetahui untuk jenis yang keempat ini, maka sungguh dia adalah seorang pendusta. Ini kalimat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa tafsirul ladzi ta'rifuhu al-'arabu min kalamiha huwa tafsiru mufradatil lughah. Adapun tafsir yang diketahui oleh orang Arab dari bahasa mereka itu adalah tafsir mufradatil lughah, yaitu tafsir kata per kata. Nah, dari apa? Kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya kama'rifati makna al-qar'i. Al-qar'i. Nah, itu kita butuh mengetahuinya secara bahasa Arab apa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dan dibangun di atasnya hukum. Hukum apa ini? Hukum apa, Ismail? Tayyib, berkaitan dengan iddah wanita yang dicarikan. Naam. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicarikan mereka masa iddahnya 3 quru. Nah, 3 quru ini apa? Naam. Ternyata yang dimaksud adalah 3 kali haid. Al-qar'u yaitu haid. Tayyib. Demikian pula an-namariq wal kahfi wa nahwiha. Taib, untuk bisa mengetahuinya kembali ke bahasa Arab. An-namariq disebutkan di mana? Wan namariqu apa balias? Masfufa. Apa makna namariq? Butuh kembali ke kamus, ya kan? Kemudian al-kahfi. Al-Kahfi ini dalam satu surat Al-Kahfi. Apa makna Al-Kahfi? Kembali ke kamus apa? Gua dan yang semisalnya. Nah, ini orang Arab tahu karena bahasa mereka. Nah, kita untuk kosakata itu ya butuh lihat kamus. Kemudian yang kedua, wa tafsirul ladzi la yu'dharu ahadun bi jahalati, yaitu penafsiran yang tidak diberi udzur seorang pun ketika jahil darinya. Wa huwa tafsirul ayatil mukallafi biha. Naam. I'tiqadan aw amalan. Yaitu penafsiran ayat-ayat ikhwan yang dibebankan dengannya baik secara akidah maupun secara amal. Maksudnya apa? Ayat-ayat tersebut terkait dengan apa? Dengan perkara yang kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Baik secara keyakinan, kita harus meyakininya, seperti tentang apa? Keimanan pada Allah, keimanan kepada malaikat, para anbiya, kita harus tahu maknanya. Atau terkait dengan apa? Pengamalan. Taib, bagaimana sholat, tafsirnya. Nah, seperti tadi, tentang wudhu misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, dan seterusnya. Kama'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi, seperti pengetahuan tentang Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Disebutkan sifat-sifat Allah banyak dalam Al-Quran, butuh kita tahu. Wa ma'rifatil yaumil akhir, dan mengetahui tentang hari akhir. Wa taharah, tentang taharah. Was salah, was zakah, wa ghairiha. Ini jenis yang kedua. Jadi semua perkara yang kita terkena taklif, ya dibebani oleh Allah, baik secara akidah kita wajib mengimaninya, maka kita harus tahu ya kawan. Nah,
pentingnya kita belajar bahasa Arab tidak lain untuk bisa mencapai itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa tafsirul ladzi ya'lamuhul ulama. Yang ketiga adalah penafsiran yang para ulama lah yang mengetahuinya. Huwa ma yakhfa ala ghairihim mimma yumkinul wusulu ila ma'rifatih. Yaitu perkara-perkara yang tersembunyi pada selain ulama, tapi masih kategori hal-hal yang mungkin untuk bisa diketahui. Kama ma'rifati asbabin nuzul, seperti mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat. Ini kan sisi lain, tapi apa? Butuh diilmui, dan para ulama yang mengilmuinya. Wan nasikh wal mansukh, mana yang menghapus, mana yang dihapus dari ayat-ayat yang ada. Ini para ulama yang tahu. Wal am wal khas, mana ayat yang memiliki penunjukan umum, mana yang memiliki penunjukan khusus. Wal muhkam wal mutasyabih, mana yang muhkam, mana yang mutasyabih, wa nahwi dzalik. Itu yang mampu untuk menafsirkannya, mengetahuinya dan membeberkan kepada umat ya para ulama dan mereka-mereka yang memiliki ilmu dan mempelajarinya. Taib. Kemudian yang keempat, wa amma tafsirul ladzi la ya'lamuhu illallah fahuwa haqa'iqu ma akhbarallahu bihi an nafsihi wa 'anil yaumil akhir. Yang keempat ini yang harus diperhatikan, dipahami dengan baik, yaitu adapun penafsiran yang tidak mengetahuinya kecuali Allah, maka itu adalah tentang hakikat-hakikat perkara yang Allah khabarkan dengannya tentang dirinya, yaitu apa? Hakikat sifat-sifat dan nama-namanya. Berarti hakikat bagaimananya suatu sifat yang telah Allah khabarkan di dalam Al-Quran, tidak ada yang mengetahui bagaimananya kecuali Allah. Demikian pula tentang hakikat hari akhir. Sebelum kita mencapai hari tersebut, sebelum seorang berpindah ke alam akhirat, tidak akan mengetahui hakikat hari akhir itu bagaimana. Ketika membaca Al-Quran, maknanya tahu, tapi hakikatnya tidak mengetahuinya kecuali Allah. Fa inna hadhil asya'a nafhamu ma'naha lakin la nudriku haqiqata ma hiya alaihi minal waqi'. Karena sungguhnya perkara-perkara ini kita memahami maknanya, paham maknanya tidak paham. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terhampar. Kita tahu maknanya. Nah, cuma hakikatnya kita tidak mengetahui. Misalu dzalik, contohnya, annana nafhamu makna istiwa illahi ala arsy. Ya, contohnya kita paham makna dari istiwa Allah di atas arsy-Nya. Taib, maknanya apa? Ala wartafa, bermakna ulu dan irtifa, bermakna tinggi. Walakinnana la nutriku kaifiyatahu allati hiya haqiqatu ma huwa alaihi fil waqi'. Akan tapi kita tidak mengetahui bagaimananya, yang itu adalah hakikat dari sifat istiwa tersebut secara apa? Secara nyatanya bagaimana hakikat dari sifat itu, kita tidak mampu dan tidak mengilmuinya. Kita tidak mampu untuk memahaminya. Untuk mengilmui itu tidak bisa. Kenapa? Karena memang Allah tidak memberikan ilmu dan tidak memberikan khabar tentangnya. Diingat kembali, kawan, karena mengetahui kaifiyah suatu perkara, bagaimananya suatu perkara itu, jalurnya cuma 3. Nah, dari apa ada yang ingat? Untuk mengetahui kaifiyah, mengetahui bagaimananya suatu perkara, tidak akan mungkin tahu kecuali 3, salah satu dari 3 hal. Akhwat masih ingat? Hah? Siapa yang ingat? Apa Mujahid? Apa? Ada dalil yang menunjukkannya. Terus pernah melihat langsung. Yang kedua, yang ketiga, melihat yang semisal dengannya. Berarti ini
3 cara untuk mengetahui kaifiyah. Mengetahui bagaimananya itu tidak mungkin kecuali salah satu dari 3 ini harus ada. Yang pertama, memang ada khabar yang betul-betul jujur yang menjelaskan tentangnya, menceritakan, mengkhabarkan, dan kita tidak dapati khabar-khabar tentang kaifiyah itu tidak dapat. Yang kedua, melihat langsung. Nah, tidak ada. Nah, di dunia ini ikhwan yang melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak akan melihat Allah kecuali setelah manusia merasakan kematian. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Nah, karena nanti manusia diizinkan untuk melihat Allah ya di hari kiamat. Setelah tegak hari kiamat bagi kaum muslimin di surga dan juga di padang mahsyar. Kemudian cara yang ketiga dengan melihat yang semisal dengannya, dan ini juga tidak ada pada Allah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Maka tertutup pintu untuk mengetahui hakikat kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga tidak boleh kita bertanya-tanya tentangnya. Nah, wa kadzalika nafhamu ma'na al-faqihah wal 'asal wal ma' wal laban wa ghairiha mimma akhbarallahu annahu fil jannah. Demikian pula kita memahami makna buah-buahan, makna madu, makna air, makna susu dan yang lainnya dari hal-hal yang Allah kabarkan bahwasanya itu ada di surga. Kita paham maknanya. Tapi bagaimananya madu di surga? Tidak tahu ya kan, Pak Muhammad? Tidak tahu. Taib, walakin la nudriku haqiqatahu fil waqi'. Akan tapi kita tidak bisa mengetahui hakikatnya secara nyatanya. Karena apa? Belum merasakan, belum melihat. Bahkan Nabi mengatakan apa? Tidak terbesit dalam jiwa pun tidak terbesit. Nah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah ada yang mata yang melihat, belum pernah telinga mendengar, dan belum bahkan tidak terbersit penggambarannya dalam jiwa-jiwa manusia. Kama qala ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, tidaklah satu jiwa pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa hal-hal yang membinarkan mata sebagai balasan atas mereka, atas apa-apa yang mereka amalkan, yang menjadikan mereka gembira, bahagia di surga itu jiwa tidak ada satupun yang mengetahuinya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah ilal asma. Kata Ibnu Abbas, tidak ada di dunia ini sesuatu pun dibandingkan dengan apa yang di surga, yang tidak ada kesamaan. Tidak ada kesamaan tentang sesuatu yang di dunia dengan apa-apa yang ada di surga kecuali apa? Namanya tok. Sama-sama bernama asal, tapi asal di dunia dengan asal di surga tidak ada bandingannya. Sama-sama namanya khamar, tapi jangan disamakan khamar surga dengan khamar di dunia. Nah, dan seterusnya. Jadi cuman sama namanya saja. Dari sini pula kita paham ikhwan, terkait sifat-sifat Allah juga yang sama adalah penyebutannya. Makanya tidak boleh ketika kita memahami atau kita mempelajari sifat melihat bagi Allah, kemudian disamakan penglihatan manusia yang penuh dengan kekurangan dan seterusnya. Fabihadza tabayyana anna fil Qur'ani ma la ya'lamu ta'wilahu illallah ka haqaiqi asma'ihi wa sifatihi. Maka dengan ini jelaslah bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada hal-hal yang tidak mengetahui penafsirannya kecuali Allah. Ada di dalam Al-Qur'an seperti hakikat nama-nama dan sifat-sifatnya, hakikatnya yang kita tidak mengetahui. Wa ma akhbarallahu bihi 'anil yaumil akhir, dan hakikat perkara-perkara yang Allah kabarkan tentang hari kiamat. Kemudian penutup yang harus pertegas kembali, wa amma ma'ani hadhil asya' fa innaha ma'lumatun lana.
Adapun makna-makna dari perkara-perkara ini maka sungguhnya itu perkara yang kita ketahui ya kawan. Maknanya kita tahu kalau mau belajar. Nah, dalam bahasa Arab. Wa illa lama kana lil khitabi biha faidah. Jika tidak diketahui maknanya maka tidak ada faedah untuk diucapkan, ya kan? Dan Allah Maha Suci dari mengucapkan, dari memfirmankan suatu perkataan yang tidak ada faedahnya. Nah, tidak ada makna yang diketahui darinya. Nah, ini tidak mungkin. Padahal Al-Quran diturunkan untuk kita mentadaburi dan mengambil petunjuk darinya. Nah, taib. Nah, dari sini kita ketahui ikhwan, dari kalam Ibnu Abbas ini perincian dalam apa? Dalam penafsiran. Nah, taib. Sehingga berkaitan dengan asma wa sifat secara khusus, ya, ada sisi yang diketahui, ada sisi yang tidak diketahui. Ini kesimpulan, paham ya kawan? Berkaitan dengan nama-nama dan sifat, ada sisi yang memang diketahui oleh kita, yaitu apa? Maknanya. Maknanya kita tahu. Ada sisi yang tidak kita ketahui apanya? Apanya Muhammad? Kaifiyahnya. Nah, ini kesimpulan. Naam, intinya kawan. Tayyib, barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.